Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarto Fisik. Pada video pembahasan kali ini kita masih membahas soal UTBK tahun 2022. Ke soal pertama, 4 kawat lurus panjang terisolasi disusun seperti pada gambar. Ada gambar seperti ini. 3 kawat dialiri arus I besar dan 1 kawat dialiri arus I kecil. Jadi ada 3 kawat, ini I besar, ini I besar, ini I besar, ini I kecil. Oke, terus pada bagian kawat DA dan BC adalah L. Jadi panjang bagian kawat DA dan BC adalah L. Jadi DA dan BC panjang ini adalah L. Berarti ini L juga. Terus dan panjang bagian kawat AB dan C adalah L per 2. Jadi AB dan CD ini L per 2. Ini L per 2, ini juga L per 2. Pertanyaannya titik P berada di pusat persegi panjang di sini. ABCD, jadi ABCD. Medan induksi magnet di titik P adalah berapa? Jadi berapa nilai medan di sini? Oke. Kita nanti sebelum tentukan medannya kita harus tahu dulu arah medan magnet di titik P. Arah medan magnet menggunakan kaidah tangan kanan dengan tangan menggenggam, yang mana 4 jari ini sebagai arah medan dan ibu jari ini sebagai arah arus. Jadi maka dengan demikian seperti kita menggenggam sesuatu dengan menggunakan tangan kanan, maka akan didapatkan hasil untuk arahnya ini. Untuk arahnya ini di bagian sini adalah masuk bidang dan di bagian sini adalah keluar bidang. Menggunakan kaidah tangan kanan. Begitu juga di sini, ini adalah masuk bidang, di sini akan keluar bidang. Ini juga sama, ini masuk bidang, ini keluar bidang. Ini masuk bidang, ini keluar bidang. Caranya silakan nanti arahkan ibu jari menuju arah arus. Jadi arahkan ibu jari mengikuti tanah panah ini. Maka nanti putar 4 jari kalian. Jadi karena posisi tangan seperti menggenggam sesuatu, maka putaran 4 jarinya di sini adalah keluar bidang atau arah 4 jarinya menuju ke kita sebagai pembaca. Dan di bagian sini adalah arah 4 jari masuk ke dalam bidang. Oke, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa arah medan magnet di titik P karena dia dipengaruhi 4 medan magnet 1, 2, 3, 4 dan arahnya sama semua, sama-sama masuk bidang. Berarti rumus yang kita gunakan tinggal ditambah. Jadi B total sama dengan B1 ditambah dengan B2 ditambah B3 ditambah dengan B4. Oke, B1 berarti kawat pertama, kawat yang ini saya anggap dari kawat A ke B. Rumus induksi magnet pada kawat lurus itu rumusnya adalah mu0 dikali I per 2 VA ditambah, nah ini sama juga ya rumusnya karena semua kawat lurus, mu0 I per 2 VA ditambah mu0 I per 2 VA ditambah mu0 I per 2 VA. Permasalahannya I nya kuat arus pada bagian pertama. Oke, I besar, benar. Panjangnya adalah, panjang L, A ini apa? L ini jarak dari kawat ke titik. Berarti jarak dari kawat pertama, jarak dari kawat sini ke titik ini, berarti inilah jaraknya dia. Berarti segini panjangnya adalah L, berarti jaraknya ke sini adalah L per 2. Kami gunakan L per 2, maka nanti nilai A kita ganti dengan L per 2. Jadi mu0 dikali I besar per 2V dikali L per 2 ditambah mu0. Untuk yang kawat yang kedua, ini juga dialiri oleh arus I besar, berarti kita gunakan I besar. I dibagi 2V dikali A tuh jarak dari ke titik, jadi jarak A yang kedua tuh dari sini ke sini, ini jaraknya. Berarti segini adalah L per 2. Dan kita potong setengahnya lagi, maka dapatkan L per 4. Jadi ini L per 4 ditambah mu0. Untuk kawat yang ketiga itu dilalui oleh I kecil. Kawat yang ketiga itu ini dilalui oleh I kecil. Jadi kita tuliskan I kecil per 2V kali A itu jarak kawat ini. Ya, dari sini ke sini semuanya adalah L. Jarak ini adalah L per 2. Nah, yaudah kita ganti A nya dengan L per 2. Habis itu ditambah dengan mu0. I nya I besar lagi untuk kawat yang terakhir, kawat keempat. I besar. Habis itu per 2V kali dengan jarak A kawat yang terakhir ke sini. Berarti ini jaraknya dia. Segini adalah setengah L, L per 2. Kalau kita cuma setengahnya aja, berarti L per 2 dibagi 2 lagi. Maka L per 4. Nah, terus yang bisa kita coret habiskan. 2 habis dengan ini. 2 habis dengan ini. Nah, sisa 2.
langsung kali balik bawa ke atas ya. Jadi sini kan cuma ini tetap mu 0 I per VL aja. Langsung kita kumpulkan I besar dengan I besar nanti jadi mu 0 I per VL. Habis itu ini bawa ke atas jadi positif, maka ditambah 2 mu 0 I per VL. Habis itu ditambah, kita cari yang I besar dulu ya, yang ini ya. Karena sisanya 2 bawa ke atas juga. Maka jadinya adalah 2 mu 0 I per VL. Habis itu ditambah ini I kecil berarti mu 0 I kecil per VL. Oke, nah jadi sekarang kita hitung. Jadi yang huruf-hurufnya sama, yang variabel nomor sama, mu 0 I VL. Nah, jadi bisa ditambahkan dengan yang ini, bisa tambahkan dengan ini karena variabel sama. Jadi I-nya sama-sama I besar, L-nya juga sama dan seterusnya. Oke, kita tambahkan dengan ini. Berarti ini anggap segini mu 0 I per VL, anggap ini A, berarti ini 1A ditambah dengan 2A tambah dengan 2A. Berarti hasilkan 5A. Berarti 5 kali mu 0 I per VL. Bisa ya, jadi ini 1 mu 0 I VL tambah 2 mu 0 I V per VL tambah 2 mu 0 I per VL. Maka akan didapatkan hasil itu adalah 5. Jadi 5, 1 tambah 2 tambah 2 kan 5 ya, mu 0 kali I per VL. Nah di sini tambah yang I kecil kan tetap ya tidak bisa dijumlahkan karena variabel yang berbeda, karena dia I-nya I kecil. Maka tambah dengan mu 0 kali I kecil per VL. Yang sama-sama kita keluarkan nilainya. Jadi yang sama-sama kita keluarkan, mu 0-nya sama, VL-nya sama, kita keluarkan. Maka dapatkan hasil mu 0 per VL dalam kurung 5I besar ditambah dengan I kecil. Bisa ya, jadi mu 0 kita keluarkan, VL kita keluarkan. Ini dalam kurung 5I plus I kecil. Nah, dengan arah, karena di sini arahnya XX semua, artinya arahnya adalah masuk bidang. Maka dengan demikian, jawaban yang paling tepat itu adalah mu 0 per VL 5I besar tambah I kecil dan arahnya adalah masuk bidang. Jadi yang paling tepat itu jawabannya adalah mu 0 per VL 5I besar I kecil arah masuk bidang ya. Jawaban adalah option nomor B.